Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel kita ini. Channel di mana kita ingin adanya inovasi, ide-ide bagaimana untuk ada kegunaannya, ada manfaatnya bagi umat manusia, bagi bangsa kita. Nah, ini saya sedikit lagi membahas tentang nikubanya Pak Arianto Misel. Pro dan kontra katanya kan, tapi ini bukan masalah pro dan kontra sebenarnya. Setelah kita ikuti berita-beritanya tentang nikubanya Arianto Misel, kemarin bulan Juni kemarin Pak Arianto Misal diundang ke Italia oleh Ferrari, Bugatti, mobil-mobil merek mobil terkenal usually antero dunia itu begitu kan. Nah, di situ beliau seakan-akan di-prank. Nah, ini kita dapatkan beritanya dari Metro TV yang mewawancarai Arianto Misal tentang dia seakan-akan di-prank di sana. Ada orang yang mengajaknya untuk ke Italia, tentu saja dibayari ongkos dan segala macamnya dengan fasilitas tertentu. Nah, sampai di sana, rupanya Ferrari sudah lama mengembangkan alat yang serupa dengan Nikuba untuk menjadikan air menjadi bahan bakar, oke? Nah, Arianto Misal di sana disuruh untuk memperbaiki mesin yang dibuat oleh orang Rumania itu karena nggak jalan, nggak hidup kawan-kawan, nggak hidup mesinnya. Nah, ini kita penerangan sedikit tentang masalah nikubanya Pak Arianto Misal yang booming kemarin viral-viral, air menjadi bahan bakar itu, tapi tidak mendapat perhatian. Nah, banyak berita lain tentang hal tersebut. Seakan-akan dia di-prank di sana, di-prank di Italia itu, cuma disuruh memperbaiki. Nah, Pak Arianto Misal salut kita. Bagus dia di situ. Dia sekedar menghidupkan saja. Jadi artinya formula dia itu tidak diberikannya. Kalau diberikan itu namanya Ferrari ini seakan-akan dia ingin memaling ilmu, mencuri ilmu dari Pak Arianto Misal. Nah, Pak Arianto Misal pintar dia. Itu menurut wawancaranya. Dicoba menghidupkannya, tapi cuma separuh dikasihnya clue-nya, linknya sepertinya hidup. Dan orang Rumania itu sama sekali tidak bisa menghidupkan. Alat sudah dibuat, tapi tidak bisa menghidupkan. Nah, kemudian ada orang BRIN. Jadi nanti kita sedikit masalah BRIN ini, Badan Riset Inovasi yang dilebur sebenarnya. Badan-badan penelitian yang lain dilebur menjadi satu badan sekarang yang langsung pimpinan badan tersebut ke presiden. Jadi memang negara sebenarnya sangat perhatian kepada penelitian-penelitian di negara kita. Karena itu kepala BRIN itu setingkat menteri, karena langsung bertanggung jawab kepada presiden. Banyak pejabat-pejabat kita itu kan kalau langsung bertanggung jawab kepada presiden itu sama dengan setingkat menteri. Misalnya Kapolri, Panglima, menteri-menteri, dan lain-lainnya itu langsung ke presiden. Artinya perhatian presiden langsung. Jadi channel langsung ke istana. Nggak ada, kalau ada keinginan kebijaksanaan negara langsung dari istana ke BRIN, kayak BRIN di sini. Nah, di sini kita mengulik sedikit tentang pro dan kontra dulu tentang masalah Nikuba ini. Dalam hal ini sebenarnya kawan-kawan ada yang lucu-lucu sebenarnya. Ada konten-konten dari kawan-kawan kita juga yang pemerhati masalah teknologi dan ide-ide yang ada manfaatnya, ada kegunaannya kepada dunia kita untuk kebaikan kehidupan. Dan ada sebagian yang menyerang saya secara pribadi, tapi itu kita kesampingkan aja. Mungkin saja mereka tidak mengerti. Dan tapi lucunya begini kawan-kawan, ada yang memang sepertinya punya ilmu di bidang teknologi itu mengatakan begini, jadi terpaku dengan hukum. Nah, di sini ada sedikit yang banyak yang menyatakan bahwasanya itu melanggar hukum fisika katanya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang melanggar hukum fisika. Ini dia. Jadi hal itu tidak akan mungkin katanya. Tidak akan mungkin, oke? Tidak akan mungkin terjadi kalau melanggar hukum fisika. Nah, saya orang bodoh ini mengatakan hukum fisika itu kan kebanyakan dibuat oleh ilmuwan-ilmuwan dulu seperti Einstein yang mengatakan E sama dengan MC kuadrat segala macam pangkat sekian, dan itu diberlakukan sampai sekarang. Dan ada yang letterlek mengatakan begitu. Dia mengatakan tidak mungkin itu terjadi dengan alasan tertentu sebagai seorang ilmuwan juga sepertinya, tapi mendiskreditkan Pak Arianto Misal. Nah, oke, dalam hal ini dia mengapresiasi, tapi dalam pemaparannya mendiskreditkan. Itu tidak mungkin. Pak Arianto Misal itu tidak mungkin. Dengan halus dia mengatakan itu tidak memungkinkan. Dan secara kasarnya mengatakan Pak Arianto Misal adalah penipu. Penipu. Tidak, bukan begitu. Jadi ada juga yang secara brutal mengatakan itu betul-betul hoax. Karena proses hidrolisis, saya tidak mengerti lah orang bodoh. H2O menjadi hidrogen itu membutuhkan energi yang besar, kemudian menjadi energi yang menjadi hidrogen itu besar energi yang masuk daripada energi yang dikeluarkan oleh alat itu. kita orang-orang bodoh kawan-kawan. Tidak perlu kita sebenarnya seperti itu. Ada cara trik pengujiannya sebenarnya yang bisa kita lakukan. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu video dari Pak Arianto Misal yang diwawancarai oleh Metro TV. Dia seakan-akan di-prank ke Milan, Italia, kemudian yang diikuti oleh seorang dari peneliti dari BRIN. Ini sedikit beritanya. BRIN sudah mulai menghubungi
Pak Misal untuk kemudian diajak kerjasama. Apakah betul, Pak Misal? Ngubungin nggak Pak? Cuman saya seminggu di Milan, itu tahu-tahu itu ada orang BRIN datang ke sana. Hmm. Jadi saya itu sempat kaget juga. Yang saya sesalkan ini, yang membawa saya ke sana ini nggak terang sama saya. Itu. Nah, itu Orang BRIN datang ke Italia untuk bertemu dengan Pak Misal, keperluannya apa? Ikut mendampingi atau seperti apa? kurang tahu juga Pak. Itu abstrak, saya itu kaget. Di Milan itu kaget tahu-tahu ada orang BRIN. Mungkin diundang sama yang ngajak saya itu kan temennya yang mengajak saya itu yang namanya Pak Kumardi, itu direktur Pagon. Nah, jadi saya sempat kaget, kok ada orang BRIN sampai ke sini, sedangkan dulu membantai saya habis-habisan kan kasarnya bicara itu. Kok tahu-tahu ada di Milan gitu. Terus saya tanya, ini orang BRIN ini siapa? Katanya ada urusan sendiri sama Enrico. Enrico itu yang datang ke rumah saya itu. Itu kecewa saya di situ Pak, kecewa itu yang jelas. Kalau dari pihak otomotif, itu di Milan itu sangat antusias sekali itu. Karena dia udah sekian lama untuk meriset motor maupun Nikubanya yang dari Romania itu nggak bisa hidup. Nah, setelah saya beri formula 50% itu bisa hidup, cuman belum bertenaga. Gitu. Nah, itulah sekelumit bisa kita pantau bagaimana Arianto Misal di prank di Milan, Italia. Dia seperti yang saya katakan ingin mencuri ilmu. Nah, berkaitan dengan mungkin dan tidak mungkin nanti berdasarkan hukum fisika yang banyak dipaparkan para ahli-ahli, baik dari BRIN sendiri, yang mungkin memang dari sekolah dulu kayaknya kita memang kan didoktrin untuk mematuhi hukum-hukum. Hukum ini, hukum itu, hukum nasional segala macamnya. Jangan termasuk hukum rimba. Hukum rimba masuk. Jadi, apa yang mungkin dan tidak mungkin. Nah, ini yang dipermasalahkan oleh para ahli itu. Dan ada yang mengatakan itu peciplakan aja. Nah, sekarang kita mengatakan antara mungkin dengan tidak mungkin. Dulu, orang berpikir untuk keluar angkasa, contohnya, itu tidak mungkin. Atau yang lebih spesifik, lebih sederhana sebenarnya begini kawan-kawan. Dulu pada waktu mobil diciptakan dan kemudian dua bisa melaju dengan kecepatan sedikit agak kencang, orang mengatakan kalau seandainya tubuh manusia ini dilarikan dengan kecepatan 100 atau 200 km per jam akan tercerai-berai. Itu keyakinan dulu. Itu seperti jadi keyakinan menjadi sedikit menjadi hukum sepertinya. Sepertinya jadi hukum. Tapi kenyataannya sekarang dengan kecepatan kereta api, pesawat yang 600 sampai 1000 pesawat tempur itu sampai 2 Mach itu berapa? Ribuan kilometer per jam itu. Nanti tidak apa-apa pilotnya kan? Itu yang tidak mungkin. Kemudian ada di sebagian kita, baik ilmuwan itu terkonsep dengan hukum-hukum yang diberikan dari dulu itu. Jadi sama dengan ceritanya, kalau kawan-kawan pernah mendengar cerita Columbus. Columbus menerangkan bahwa dunia ini bulat. Atau dunia dia akan berlayar menembus samudra dan tidak akan jatuh. Karena dulu orang berpikir dunia ini kan datar. Nah, Columbus dalam rapat itu ada yang menarik sebenarnya. Dalam rapat dengan pembesar-pembesar ahli teknologi, penjabat di seluruh yang akan memberikan dana untuk keliling dunia dia membawa sebutir telur. Sebutir telur. Ini ceritanya lucu kawan-kawan. Datang dia ke di rapat itu, bapak-bapak tidak mengerti. Baik. Dia akan merubah image orang ini. Nah, kita bermaksud juga merubah image para peneliti yang hebat-hebat. Sebenarnya banyak yang hebat-hebat itu peneliti kita. Tapi karena udah terkungkung dengan dogma dan hukum-hukum fisika. Banyak hukum fisika. Nanti saya terangkan bagaimana Einstein tidak yakin dengan hukumnya sendiri nanti. Nah, ini masalah Columbus dulu ya. Columbus setelah menerangkan ditolak semua dengan satu hal dia patahkan karena Columbus kan berhasil mengelilingi dunia dengan perahunya, dengan kapalnya. Dia bawa sebutir telur. Bapak, dirikan telur ini. Telur ini kan begini kawan-kawan. Dirikan berdiri begini. Nah, ini ada kaitannya dengan Nikubanya Pak Arianto Misal. Dicoba orang tuh, mana mungkin bisa mendirikan itu telur itu. Ini jelas bulat, jatuh begitu kan, jatuh. Ya, bayangkan jatuh dia kalau didirikan. Tidak bisa satupun. Oke, datang Columbus. Karena telur itu direbusnya dulu, jadi keras kan, diketek, katanya kan, ketek kan itu di bawah jadi tumpul, tidak bulat lagi, diberdirikannya. Orang lain itu mengatakan, kalau begitu pun saya bisa. Nah, di sini letaknya semuanya. Persoalan kita sekarang. Si Nikubanya, si Arianto Misal sudah menciptakan alatnya. Kalau dia terangkan seluruh alat-alatnya kepada orang lain, kepada semuanya, saya pun bisa menciptakan itu. Memang kalau kita udah mengetahui itu mudah. Tapi kalau kita belum mengetahui, kita terkungkung dengan asumsi kita sendiri. Nah, itulah yang banyak terjadi kepada kita semua, kepada saya juga mungkin kan. Saya sebenarnya antara yakin dengan tidak, tapi saya melihat berita-beritanya karena sudah dicoba oleh Kodam Siliwangi dan memesan lagi ke terakhir katanya, itu saya yakin bahwa saya itu bisa. Itu mungkin. Nah, berkaitan dengan hal itu,
peneliti-peneliti lain mengatakan itu tidak mungkin sama dengan yang pembesar-pembesar yang diapain Columbus tadi itu tentang bagaimana mendirikan telur. Nah sekarang Pak Rianto misal boleh dikatakan udah berhasil alatnya itu. Nanti kita terangkan bagaimana cara menguji alat itu. Jangan seperti sekarang analisa buat sendiri. Seperti ada juga yang mengatakan buat yang dibuatnya contoh-contohnya kemudian di hidrolisis diapain yang datang ke kita kan. Nah ini tidak mungkin, katanya tidak mungkin. Dia tidak tahu. Kalau tahu, gampangnya kan akan ada formulanya katanya kan. Oke, kita tidak mendukung Arianto Misal, tidak. Saya juga sebenarnya 50-50 aja. Cara untuk mengujinya nanti, ini nanti saya terangkan sedikit. Kita tengok dulu di BRIN itu kenapa bermasalah. Ada masalah sedikit, mungkin aja sebuah badan yang sudah dilebur. Ada berapa seperti 8 dan lain-lain itu digabung menjadi BRIN, disatukan. Tentu ada masalah-masalah tertentu yang mungkin bergejolak di situ sehingga tidak bisa mengurus penelitian yang di luar. Jangankan peneliti dari luarnya seperti Pak Rianto misal, untuk peneliti dia kedodoran karena kemarin ada 8 untuk nuklir dan untuk pangan dan untuk yang lain itu tersendiri-sendiri. Sekarang disatukan semua, pangan, teknologi, nuklir, persenjataan semua disatukan. Jadi keteteran sepertinya. Tengok beritanya seperti berikut ini. Nanti saya terangkan cara untuk mengujinya sebenarnya, membuang image kita tentang alat Arianto Misal. Dan saya pun tidak akan mau percaya nanti kalau tidak mau diuji seperti itu. Banyak yang mengatakan tidak mau diuji Arianto Misal. Cuma kita agak pencerahan sedikit. BRIN itu bagaimana sebenarnya? Kita bisa mengetahui bagaimana, mengerti kenapa BRIN seperti seakan-akan belum begitu masuk ke dalam mendukung atau bagaimana untuk penelitian karena ada persoalan-persoalan sendiri yang mungkin bisa kita maklumi juga. Nah ini videonya yang saya kutip dari media sosial juga. Nanti saya terangkan cara menguji alat Arianto Misal ya. Sudah 1 tahun sejak 5 entitas utama riset di Indonesia yakni Batan, Lapan, LIPI, BPPT, dan Kemenristek, termasuk di dalamnya Lembaga Biologi Molekuler atau LBM Eijkman dilebur ke BRIN. Peleburan belakangan melahirkan persoalan baru terkait nasib para peneliti dan penelitian Indonesia. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BRIN didirikan oleh Presiden Jokowi pada 2019 melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Pada 28 April 2021, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan bergabung menjadi BRIN. Peleburan ini tidak serta-merta disambut baik oleh seluruh pihak, khususnya para peneliti. Anggaran yang kini terintegrasi terkesan merosot, sentralisasi birokrasi yang menjadi lambat dan rumit, hingga gaya kepemimpinan yang tidak dialogis menjadi keresahan utama para peneliti. Nah, jadi ini gerasa-gerusu dengan motif apa gitu, dilebur. Nah, sehingga apa yang terjadi dampaknya? Ratusan peneliti yang sangat handal, sudah punya pengalaman, yang bertahun-tahun terbentuk kompetensi yang di Eijkman, di Lapan, di Batan, di BPPT, itu hengkang. Ada yang keluar negeri bahkan dipakai. Artinya itu gerasa-gerusu atau lack of prudent principle di dalam restructuring organisasi ini terjadi sekarang, kacau balau. Ini pertama bingung, gelis, keresahan ya, resah secara masif. Karena keresahan itu ya tadi itu dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya sepihak. Sebenarnya tiap-tiap lembaga itu punya proses bisnis, kultur masing-masing. Kalau SDM unggulnya pesimis ya, demotivasi. Gimana ceritanya riset akan berjalan baik? Bahkan yang ada mungkin dia akan pindah ke negara lain, ke tempat lain yang bisa memberikan ekosistem yang baik buat dia. Dia kerja nggak nyaman di tempat dia karena anggarannya kecil-kecil, ya kan? Ribet, kadang-kadang dia harus ke lapangan juga nombok uang dulu. Yang ada malah marah-marah di lapangan, bukan fokus riset. Nah ini yang menurut saya bahaya. Dari awal kita diminta fokus ke pangan dan energi, gitu ya. Meskipun kita masih tetap membawa amanat dari prioritas riset nasional.
2020-2024. Terkait dengan apa dalam tanda petik ya capaian ya. Jadi kalau capaian dalam konteks substansi ya, kalau saya tidak berani menyampaikan, tidak berani mengklaim ya bahwa ada cukup banyak ya capaian yang memang sudah dihasilkan teman-teman. Tapi saya tidak berani mengklaim bahwa itu adalah capaian BRIN semata. Nah, kalau sekarang kita sudah mengerti, kita mungkin mengerti bagaimana BRIN dengan keterbatasan dia, modal yang terbatas, kemudian spesialisasi yang sudah dijadikan cermuk sehingga birokrasi dan bla 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 blanya jadi ribet. Nah, tapi sebenarnya ada tujuannya supaya nanti kalau ada seperti Arianto misal ada kemauan dari tingkat pusat itu langsung bisa dihajar, diakomodasi maksud saya. Jadi tujuannya sebenarnya negara ini bagus, cuma karena baru setahun jadi kurang maknyos lah begitu ya kan. Nah, kita maklum aja, cuma kita teruskan aja. Nah, ini sedikit tentang cara mengujinya. Banyak para ahli, banyak para konten kreator juga mengatakan yang udah konsep di kepalanya itu berbeda dengan udah didoktrin, udah tersungkup begini kepalanya. Jadi seakan-akan tidak bisa, tidak mungkin katanya kan, tidak mungkin dan tidak bisa. Itu aja dengan cara membuktikan dengan alat-alat tertentu. Tapi dalam analisa dia sebenarnya dia mengatakan itu tidak bisa. Terbalik dengan ilmuwan lain, dia coba dulu, baru dia merasa yakin. Eksperimen. Tapi dari konten kreator dan lain-lain, dari peneliti yang lain mengatakan itu udah mengatakan tidak bisa dengan alasan ini. Belum dicobanya sudah mengatakan tidak bisa. Nah, sebenarnya simpel. Orang bodoh seperti saya bukan peneliti, bukan orang pintar juga. Caranya simpel, kawan-kawan. Arianto misal tentu saja tidak mau membuka formulanya secara keseluruhan atau sedikit pun, satu biji pun tidak mungkin. Cara paling gampang, dengan otoritas yang ada, yang diyakini oleh Arianto misal, datanglah ke Arianto misal. Dan juga meyakinkan, karena pemerintah daerah segala macam, seluruhnya mungkin dilibatkan Kodam Siliwangi yang pertama memblow up, yang kita patut kita acubi. Bagus. Datang ke situ untuk meyakinkan dia, untuk mencoba alatnya dulu. Nah, jangan disuruh dia terangkan analisa-analisa itu sama dengan Firari kemarin. Menyuruh dia membuka ilmunya dulu, jangan dulu. Nanti kalau dia buka ilmu kan jadi ribet juga, jadi masalah jadi ribet. Masalah biaya juga jadi masalah kan. Kita bawa alatnya dengan kondisi yang diberikan, situasi dengan asumsi atau kondisi yang dibuat oleh Pak Arianto misal sendiri. Nah, dengan cara begitu, dicoba alatnya itu, di BRIN sana disaksikan dengan dibuat keputusan. Nah, kalau bisa kepres kan BRIN di bawah apa? Atau kepala BRIN mengatakan kalau ini berhasil, ini akan dibayar sekian. Kalau setengah berhasil sekian. Misalnya untuk penghematan saja, dibayar juga dong. Inovasi itu. Jadi jangan disuruh dia menerangkan dulu, itu blow on namanya itu kan. Nanti yang lain sama dengan penjabat yang ada di Columbus itu menerangkan begitu, kemudian ditok telur, saya juga bisa begitu. Nah, dengan kondisi begitu nanti setelah itu diyakini bisa, oke, ini bisa ini. Oke, bisa. Nah, di situ baru kalau dia udah dibayar oleh apa? Oleh BRIN, oleh negara, baru dibuka sama peneliti yang lain. Negara lah yang ambil alih lagi. Begitu caranya. Jangan disuruh dia menerangkan, disuruh apa dulu. Kemudian kepala kita sebagai orang yang akan menguji atau negara atau netizen atau seperti saya juga udah tersungkup dulu dengan hukum fisika yang katanya tidak mungkin. Einstein sendiri mengatakan EMC itu udah ada yang mengetahui hukum kuantum. Hukum kuantum. Teori kuantumnya Einstein. Itu teorinya menghabiskan semua teori tentang menisbikan hukum-hukum fisika yang ada. Membuat hukum fisika yang ada itu adalah hukum-hukum yang tidak ada konstanta. Nanti kita bahas sedikit tentang kuantum. Nanti aja ya. Einstein sendiri, hukum fisika sebenarnya udah ditolak. Terakhir, itu namanya teori kuantum. Gitu kira-kira.